Hai guys, makasih udah mampir dan selamat menonton. Kali ini kita bakal bahas alur cerita drakor The Uncanny Counter 2 episode 1. Di awal cerita, terlihat anak-anak TK akan pergi dengan bus. Seorang anak memberikan stiker pada sopir. Sopir yang ternyata dikuasai roh jahat, tersenyum sambil melihat anak-anak. Setelah itu berangkat. Hana merasakan energi jahat. Sopir itu membawa bis melaju kencang. Ibu guru menegur, namun sopir tak menghiraukan dan melaju ugal-ugalan. Hana memberitahu konter yang lain. Jangmul mencari bus itu. Anak-anak ketakutan. Saat di persimpangan, Jangmul hampir tertabrak bus itu. Hana berusaha mengejar. Bus itu terus melaju dan hampir menabrak pekerja. Ibu Chu datang lalu melempar besi. Juga mencoba menghentikan bus itu, namun tak bisa. Melihat ada yang terluka, Bu Chu pun bergegas mengobati. Hana melompat lalu mendarat di bus dan berpegangan besi. Sopir melihat dan mencoba menyingkirkannya, namun ternyata Hana berhasil masuk ke dalam bus lalu menghajar sopir. Hana mencoba menghentikan bus namun remnya blong. Motak datang lalu menahan bus saat melihat sopir itu mencekik Hana. Portal energi terbuka dan membuat kekuatan Hana meningkat. Setelah itu, Motak berhenti lalu bersiap. Saat bus datang, ia pun menahan dengan kekuatannya. Saat Hana mengecek keadaan, sopir itu menyandra seorang anak lalu membawanya keluar dan menyuruh para konter menjauh. Setelah itu, Somun datang. Sopir itu melompat namun Somun mengangkatnya lalu menyelamatkan anak itu dan melempar si sopir. Setelah itu, Somun pun mengeluarkan roh jahat dari tubuh sopir itu. Rekan polisi Motak heran karena Motak telah menangkap sopir bus yang selama ini DPO. Han-ul pun tersenyum. Para konter pun menemui Bang Sayung, roh pendamping mereka. Somun didampingi Wigen, Hana dengan Usik, Bu Chu dengan Suho. Namun Motak tak ada di sana dan mengabari Giran bahwa ia ada di toilet. Bu Chu lalu membahas bahwa para Yung akan menambah personel konter baru yang energik. Namun Jongkook bilang mereka harus menyeleksi dahulu. Saat pulang, mereka pun tertidur di mobil Jangmul karena lelah. Setelah itu, mereka pun berlatih psikokinesis menggunakan bola kasti. Bu Chu berhasil melakukannya, namun ia mimisan. Lalu Hana yang dengan mudah memainkan dua bola. Sedangkan Motak bersusah payah hingga mimisan, namun semut yang terangkat, bukannya bola. Tim pemadam tiba di markas, Jo Seok pun bergegas pergi. Di Balai Manula, para konter juga Jo Seok dan istrinya Minji sedang membuat kimchi bersama para Manula. Jangmul ingin mencoba kimchi, namun nenek Somun justru membuat wajahnya cemong. Saat Jo Seok datang, nenek pun menyuapinya. Kakek pun bercerita bahwa 2 tahun lalu nenek memanggil-manggil nama ibu Somun di atap gedung dan membuat semua panik. Setelah itu, Jo Seok datang ke sana dan berbicara sesuatu hingga akhirnya nenek menurutinya lalu menyelamatkannya dan menjadikan Jo Seok kesayangan nenek sampai sekarang. Saat beres-beres, Somun dan Jo Seok mengobrol. Jo Seok pun memberitahu bahwa ia akan menjadi seorang ayah. Somun pun memberitahu semua orang dan membuat semua bahagia. Hana dan Somun sedang berjalan lalu melihat seorang anak bernama Junhui yang sedang menghancurkan boneka. Somun mendekatinya namun Junhui marah lalu pergi. Junhui tiba di rumahnya dan melihat ayahnya memukuli ibunya. Melihat Junhui, ayahnya pun mendekatinya menanyakan uang ibunya. Saat akan memukul Junhui, Somun pun memberinya pelajaran. Hana melihat kehidupan ayah Junhui, judi ilegal dan KDRT. Hana pun melapor polisi. Setelah itu, Junhui dan ibunya dibawa ke kedai mie Ibu Chu. Setelah itu, Motak datang dan memberitahu bahwa ayah Junhui akan dipenjara untuk waktu yang lama. Ibu Junhui pun berterima kasih pada mereka. Somun sedang memberi makan kucing dan Junhui melihatnya, namun masuk kembali saat Somun mengajaknya. Minji dan Jo Seok ke dokter dan melakukan USG. Mereka pun terlihat bahagia. Setelah itu, berita tentang Park, tersangka penipuan muncul di TV dan membuat Minji marah mengingat penipu itu juga mengambil uang Jo Seok. Jo Seok pun menenangkannya. Di Tiongkok, roh jahat bernama Pil Guang membaca berita penipuan itu. Pil Guang tinggal bersama Jelly dan Wong. Setelah itu, para konter Tiongkok datang untuk membasmi mereka, namun saat melawan mereka, para konter justru kalah lalu akhirnya meninggal. Dan para roh jahat pun menyerap jiwa dan energi para konter yang membuat mereka bertambah kuat.
Somun dan teman-teman sedih mendengar kabar kematian Counter Tiongkok. Bang Sayung pun memberitahu bahwa roh jahat itu telah menyerap dan memiliki kekuatan Counter. Hana pun bilang artinya akan terjadi pertempuran besar. Somun berjalan bersama Wigen. Wigen melihat Somun cemas lalu berkata, sama seperti sebelumnya, kita pasti akan melewati krisis ini. Pil Guang bersama Jelly dan Wong pun dalam perjalanan menuju Korea. Junhui dan ibu ada di rumah. Lalu mafia datang dan membawa mereka karena ayahnya berhutang dengan mereka. Para Counter ada di toko mie membahas roh jahat. Lalu Hana merasakan bahwa Junhui dan ibunya dalam bahaya. Mereka pun bergegas. Mafia itu membawa Junhui dan ibu ke markas untuk diambil organ dalamnya. Dokter bernama Sorgeon pun membius ibu. Sorgeon merupakan roh jahat. Saat akan membius Junhui, para Counter pun datang. Somun mengendalikan Sorgon. Setelah itu, mereka pun bertarung. Para Counter menghajar mafia itu. Somun menemui Junhui lalu menyuruhnya menutup mata dan menghitung sampai 100. Para Counter menghajar mafia sampai babak belur. Sorgon melempar pisau pada Junhui, namun Motak berhasil menjatuhkannya dengan psikokinesisnya dan membuat semua heran. Bucu pun menyadarkan ibu Junhui. Setelah itu, para Counter pun akan menghapus ingatan para mafia dan membuat seolah-olah mereka berkelahi sendiri. Nah, itu tadi episode pertama The Uncanny Counter 2. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.